Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora yang saya cintai, khususnya narasumber kita yang hadir di sini, ada Bang Sigit. Ini udah yang kesekian kalinya kita undang ke sini ya. Ini yang baru kita undang ini Bang Akmal nih. Dua-duanya ini pengamat bola yang saya kira kita sudah ketahui, tapi yang ingin saya secara khusus apresiasi kehadiran dubes kita dari Qatar, Pak Ridwan Hasan. Selamat bergabung, Pak. Makasih Pak Haris. Dan tentu saja juga terima kasih kepada host kita, Bang Badnur yang memandu acara kita sore hari ini, serta teman-teman media yang hadir di Zoom, dan teman-teman atau sahabat Gelora yang menikmati acara ini melalui akun sosial media Partai Gelora. Saya bukan orang yang mengerti bola detailnya ini Bang Nugroho, Bang Sigit nih. Saya perlu mengaku dulu dari awal ya. Tapi saya suka nonton aja gitu. Walaupun nonton saya kadang tidak hafal juga nama-nama para pemain bola itu secara keseluruhannya. Tetapi dari waktu ke waktu saya menyaksikan bahwa Piala Dunia ini adalah panggung politik, geopolitik, dan agama yang paling besar yang pernah ada. Waktu Piala Dunia yang lalu di Rusia ya, kan ada isu geopolitik juga karena tahun 2014 Rusia baru menambah wilayah teritorinya, yaitu Crimea ya. Jadi ada juga protes, permintaan untuk memboikot itu loh. Tapi di Piala Dunia Qatar ini ada permintaan boikot juga. Ya kan, demo ramai dan sebelum acaranya berlangsung, tetapi ini lebih merupakan ajang pertarungan nilai. Pertarungan nilainya ini karena ada isu LGBT gitu ya, kemudian ada isu tentang orientasi seksual, dan kemudian ada isu alkohol, gitu ya. Jadi dua isu ini memicu perdebatan moral. Walaupun di waktu bersamaan kita juga melihat bahwa parlemen Rusia sudah mengesahkan undang-undang yang menolak segala bentuk kampanye LGBT juga gitu. Jadi kalau kita melihat isu Piala Dunia ini punya isu sampingan di luar dari pertandingannya sendiri yang jauh lebih mendominasi pertandingannya sendiri gitu ya. Ini tampak seperti secondary issue tadinya di awal ya, tapi justru kelihatan lebih mendominasi perbincangan di sosial media di mana-mana begitu ya. Dan saya kira ini mungkin Piala Dunia yang paling banyak diikuti oleh para ustadz ini ya. Gitu ya. Karena misalnya ada isu bahwa Qatar mengundang, nanti ini perlu Pak Dubes perlu dikoreksi benar atau enggak ini ya, Dr. Zakir Naik gitu ya, tokoh Islam, intelektual asal India yang memang mewakafkan dirinya untuk dakwah kepada orang-orang non-muslim ya. Saya pernah bertemu beberapa kali dengan beliau di Mekah, juga dengan anaknya yang seorang hafiz, dan diberi kesempatan selama Piala Dunia ini berlangsung untuk melakukan dakwah. Tapi secara umum kita juga melihat bahwa memang Qatar dengan sengaja dari awal mendesain acara sepak bola ini dengan agenda diplomasi Islam yang luar biasa. Pesan kemanusiaannya, pesan perdamaiannya, pesan persaudaraan. Bahkan juga ada isu-isu geopolitik regional. Misalnya ketika Arab Saudi menang melawan Argentina itu ya, yang mengangkat bendera Arab Saudi itu justru Emir Qatar. Iya. Sheikh Tamim. Jadi ini kan ada pesannya yang tadinya ini saling bertengkar, ini tetanggaan,
diboikot oleh Arab Saudi tadinya, tapi ketika ini Arab Saudi, mereka sudah damai sih sekarang, sudah damai ya, dan MBS juga hadir di acara pembukaan ini sepak bola ini. Tetapi yang menarik adalah bahwa beliau mengangkat bendera Arab Saudi ketika Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina gitu ya. Jadi kita melihat bahwa isu perang nilai di sini, kemudian isu-isu geopolitik ini semuanya masuk di sini. Begitu juga misalnya kita lihat waktu tadi malam ya, Iran lawan Amerika misalnya. Itu ya. Protes. Bahkan kalau kita melihat bahwa Piala Dunia ini sebagai panggung ya, panggung olahraga, ini jauh mengalahkan Olimpiade yang sebenarnya skalanya lebih luas ya. Jadi apa yang ingin kita perbincangkan pada sore hari ini adalah bagaimana negara kecil seperti Qatar yang telah melakukan investasi besar dalam 12 tahun terakhir ini saya tidak mengerti betul ya berapa angka persis total investasi Qatar, karena mungkin ini bercampur antara investasi untuk infrastruktur dengan penyelenggaraan ya. Ini mungkin bercampur, mungkin Pak Dubes nanti bisa menjelaskannya lebih jauh. Tapi negara kecil seperti Qatar yang telah melakukan investasi besar ini berhasil melakukan satu diplomasi peradaban Islam yang luar biasa, yang melampaui investasinya dalam bidang bolanya sendiri. Dia tentu mendapatkan keuntungan ekonomi sampingan, tetapi cara mereka mengemas Piala Dunia ini dengan pendekatan diplomasi seperti itu telah membawa perbincangan global kita ini menjadi satu era pertarungan nilai. Isu-isu teroris yang selama ini berkembang yang dihubungkan dengan Islam tiba-tiba lenyap sekarang, dan kita mendengarkan banyak orang yang masuk Islam selama masa penyelenggaraan ini gitu ya. Artinya sebagai satu negara dia membawa agenda strategis ini, agenda diplomasi Islam ini. Mungkin belum sempurna, tetapi paling tidak di panggung yang sangat besar ini Qatar telah melakukan satu langkah yang luar biasa. Kita harus mengapresiasi ini, dan saya kira Pak Ridwan Hasan juga beruntung nih pas jadi dubes di Qatar ada Piala Dunia Pak. Nah, saya ingin mendengarkan komentar dari teman-teman kita, para narasumber kita di Bang Sigit, Bang Akmal, dan nanti juga Pak Dubes kita, tentang bagaimana sebenarnya diplomasi agama, diplomasi Islam ini justru di tengah panggung bola, yang panggung Piala Dunia ini yang sedang berlangsung sekarang ini, sehingga bisa bahkan lebih mendominasi perbincangan daripada pertandingan bolanya sendiri. Saya kira demikian, ini pengantar singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan saya yang pertama di bagian penutup kita ini bahwa satu, Piala Dunia sepak bola yang pertama kali di dunia Islam ini kan di Qatar ya. Jadi Qatar ini bukan hanya mewakili dunia Arab, tapi mewakili 2 miliar populasi Muslim di seluruh dunia, termasuk mewakili kita di Indonesia ini, memberikan pencitraan baru tentang Islam kepada seluruh dunia melalui perhelatan sepak bola ini. Kalau bola selama ini bisa mempertemukan kita gitu loh. Seharusnya agama tidak memecah kita gitu kan. Ya, menarik gitu. Menarik. Mana ada ceritanya gitu. Bola orang bisa bersatu karena bola, terus pecah belah karena agama. Iya. Pesan ini juga penting bagi kita di sini di Indonesia di tengah polarisasi yang sangat dalam sekarang ini. Ya kan? Dan dalam polarisasi ini kita melihat bahwa orang seringkali menjadikan agama sebagai tembok. Ya kan? Harusnya agama ini kan jadi jembatan. Agama sebagai jembatan inilah yang ingin disampaikan oleh Qatar dalam perhelatan Piala Dunia ini gitu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam dunia yang sedang mengalami krisis multidimensi ini, krisis berlarut, krisis yang sistemik ini, pertarungan nilai itu adalah salah satu fiturnya. Dan yang kita lihat sebenarnya pertarungan nilai ini terutama antara
ya liberalisme yang tanpa batas dengan nilai-nilai konservatif. Walaupun alasan konservatisme setiap bangsa bisa berbeda-beda, tetapi agama adalah basis nilai yang paling kuat yang pernah ada dalam sejarah manusia, dan basis dari ajaran agama itu pada dasarnya adalah fitrah manusia itu sendiri. Jadi kita akan terus-menerus menyaksikan pertarungan nilai sebagai fitur terpenting dalam proses transisi sistem global sekarang ini. Gitu ya. Ini ideologi dunia akan beralih, nilai-nilai peradaban juga ini akan beralih, juga secara institusi global seperti yang saya katakan tadi. Kalau Amerika bisa masuk ke Irak dan Afghanistan tanpa ada yang bisa membantahnya, yang dilakukan Rusia kan juga sama. Iya kan? Artinya kita melihat bahwa institusi global yang namanya PBB, Dewan Keamanan, ini sudah tidak ada nilainya sekarang ini. Jadi kita sedang ada dalam dunia yang sedang bergolak. Dalam dunia yang sedang bergolak ini kita perlu peta jalan. Kita perlu peta jalan. Dan itu yang selalu kita sebut di Partai Gelora ini sebagai arah baru. Yang dilakukan tadi Pak Dubes memberi penjelasan yang sangat bagus ya. Ini kan Qatar dapat kesempatan jadi tuan rumah ini kan sejak Syekh Hamad ya, bapaknya Emir yang sekarang ini, Tamim ya. Di era itu mereka sudah membuat visi yang namanya 2030 gitu loh. Dan salah satu visi ini adalah diversifikasi ekonominya dari awal, jadi supaya mereka tidak terlalu bergantung kepada sumber daya alam sebagaimana negara-negara Teluk yang lainnya itu. Dan salah satu bidang yang mereka masuki itu memang adalah media, telekomunikasi, entertainment, sport, sama pariwisata. Jadi ini kan kira-kira satu paket ini ya, di 5 sektor ini semuanya. Makanya mereka bikin investasi besar-besaran dalam media kalau Anda lihat ya. Kemudian telekomunikasinya, kemudian sekarang sportnya juga mereka masuk ke ini. Artinya ada peta jalan yang dibuat oleh pendirinya ini. Artinya ini bapak bangsanya Syekh Hamad ini, bapaknya Emir Qatar sekarang, bapaknya Tamim. Peta jalan ini itu dieksekusi secara disiplin, termasuk ketika ada Arab Spring ya, sistemnya kerajaan, tetapi dialah yang mempelopori regenerasi. Jadi dia segera menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, walaupun kalau nggak salah waktu itu Tamim berumur 31 tahun tuh, dan itu gempar di di dunia Arab itu loh. Sekarang ketika dia ada jadi tuan rumah, ini Tamim yang munculnya itu, muncul sebagai pahlawannya kan. Tapi dia naik tahta itu di awal 30-an, di umur yang sangat muda sekali. Artinya ini ada arah, ada peta jalan dan diikuti secara sistematis. Apa yang ingin saya katakan di sini bahwa ada negara kecil tapi otaknya besar. Seperti Qatar ini. Bukan cuma uangnya banyak. Yang penting itu adalah, dan ini yang saya juga mau katakan, kita di salah satu persoalan yang kita anggap yang menurut saya sistemik bagi kita di Indonesia, bahwa yang selalu saya ulang-ulangi, langit kita terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah gitu loh. Ya memang agak susah dibandingkan sih bahwa Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia sementara kita tuan rumah berapa tuh? U20 tadi gitu ya. Agak gapnya nggak terlalu jauh gitu lah. Tapi ya oke lah, kita sudah mulai gitu. Tapi maksud saya ini gap yang terlalu jauh. Jadi negara kecil seperti Qatar bisa punya posisi politik dalam konteks geopolitik dan juga konteks global yang luar biasa pentingnya, gitu. Iya kan? Jadi size-nya ini bukan hambatan bagi dia gitu. Bayangkan kalau tadi kata Pak Dubes penduduknya cuma 200.000. Iya kan? Yang asli ya, orang Qatarnya. 400.000 tadi. 400.000 kira-kira 2 kursi DPR di Indonesia di satu dapil. Iya kan?
Ya. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan ini adalah biasanya di Piala Dunia itu kan selalu ada kejutan ya. Saya ingat di Piala Dunia yang lalu di Rusia itu kan yang runner up itu salah Kroasia kan? Kroasia Prancis. Iya kan? Kroasia lawan Prancis gitu. Jadi ada Kroasia kan juga negara kecil gitu kan gitu ya. Saya selalu senang bahwa orang yang kita atau negara atau klub yang kita anggap sebagai underdog itu bisa menciptakan kejutan. Mungkin ini semacam kayak wishful thinking begitu ya. Kayak harapan lah begitu. Tapi ini mewakili kita juga di Gelora gitu, sebagai partai baru. Sebagai partai baru gitu loh. Iya kan? Hadir dalam perhelatan pemilu, mudah-mudahan bisa juga jadi leader. Nah, saya juga berharap sebenarnya ada negara yang ikut di seperti misalnya tadi Arab Saudi, Maroko yang kemarin bermainnya juga semuanya relatif bagus semuanya. Mudah-mudahan ada yang bisa negara underdog yang bisa menjadi bikin kejutan dan jadi juara di Piala Dunia gitu. Kira-kira itu. Baik, terima kasih.